bahasa Arab, berbahasa di negara tujuan. Ya, jadi kalau dikirim jadi duta besar ke Arab Saudi ya harus bisa bahasa Arab Saudi, bahasa Arab, ke Kuwait, ke Dubai, ke Yaman ya semua harus bisa berbahasa Arab. Sebagaimana yang dilakukan oleh bangsa-bangsa Amerika dan negara-negara maju lainnya. Ya, kemudian para diplomatnya dan begitu juga para staf-staf di kedutaan tersebut tentunya yang akan digunakan di sana adalah bahasa Arab. Ya, di samping itu juga ada sekolah-sekolah Indonesia, wa mudarrisin fil madaris al-Indonesia. Banyak sekolah-sekolah Indonesia ada di negara Arab ya, di Kairo, ada sekolah Indonesia Kairo, ada sekolah Indonesia Jeddah, ada sekolah Indonesia mungkin di Uni Emirat Arab ya di Kuwait, yang artinya peluang untuk orang-orang yang memiliki kemampuan bahasa Arab itu dari bidang diplomasi ini, di bidang diplomatik ini sangat besar ya. Kemudian yang ketiga, muwazzafin ladal munazzamatil alam islami, bisa menjadi pegawai di organisasi-organisasi negara Islam, dunia Islam seperti OKI ya, organisasi kerjasama konferensi Islam ya, kantornya di Jeddah ya, bisa di IDB, Islamic Development Bank, bisa juga di Rabithah misalkan ya, dan bisa juga di organisasi-organisasi internasional yang lain yang berada di negara Arab. Kemudian muwazzafin idariyin wa mutarjimin rasmiyin safarat adwal Arabia di Jakarta ya, kalau tidak bisa ke Timur Tengah minimal menjadi pegawai ya di kedutaan-kedutaan Arab di Indonesia, dan masya Allah gajinya cukup menarik ya. Terakhir saya dengar informasi bekerja di kedutaan Uni Emirat Arab itu gajinya antara 1.000 sampai $1.500 per bulan ya, artinya antara 15 sampai 20 juta lebih satu bulan, jam kerjanya dari jam 9 sampai jam 3 ya, jadi enak sekali. Jadi modalnya apa? Modalnya di samping tentunya background pendidikan yang lain, yang paling utama tentunya bahasa Arab. Kemudian yang kelima, memathilin asyarikat al-Indonesia fi duwal al-Arabiyah ya, menjadi perwakilan perusahaan-perusahaan Indonesia di negara-negara Arab. Dan ini yang kebetulan yang saat ini saya jalani. Saya merupakan saat ini sebelum ini menjadi kepala cabang Wika di Arab Saudi dan di Dubai. Yang kemarin saya sudah resign, namun sekarang kembali bekerja menjadi expert marketing ya, tenaga ahli marketing untuk PT Waskita juga di Timur Tengah, di Arab Saudi dan di Dubai ya. Dan ini artinya peluangnya sangat besar. Tidak saja di Wika dan Waskita, saat ini juga ada Pertamina, ada Telkom, ada Bank Mandiri, Bank BNI, Bank apalagi bank-bank Indonesia yang besar yang memiliki perwakilan di Timur Tengah. Dan saya sudah ketemu dengan mereka ya, sebagian besar mereka saat ini tuh cuma bisa bahasa Inggris ya. Sedikit yang bisa berbahasa Arab. Nah, tentunya di samping bahasa Inggris, kalau bisa bahasa Arab, nah tentu peluangnya terbuka besar untuk berkarir. Kemudian yang keenam, musaidin syarikat wa mustasmirin Arab di Indonesia. Kalau nggak bisa bekerja di Timur Tengah, minimal jadi staf membantu perusahaan-perusahaan dan investor Arab yang ada di Indonesia ya. Banyak sekarang perusahaan Arab sudah berkantor di Jakarta, perusahaan-perusahaan besar seperti ADNOC, perusahaan besar minyak Abu Dhabi, itu ada kantornya di Jakarta. Ada Bank Islamic Development Bank, ada kantornya di Jakarta, dan perusahaan-perusahaan lainnya baik dari skala besar dan kecil ya, pengusaha-pengusaha Arab, bahkan juga wisatawan Arab ya, yang kaitannya dengan nomor 7, al-fanadik bidwal al-khalijiyah khasatan bis Saudiyah. Juga peluang bekerja di hotel-hotel, perhotelan ya, di negara-negara Teluk, khususnya di Arab Saudi. Hotel-hotel di Mekah, di Madinah yang hanya bisa dimasuki oleh orang yang beragama Islam ya, dan mereka sangat prefer dengan hospitality-nya atau pelayanannya orang-orang Indonesia. Ya, kalau sudah orang Indonesia yang melayani sebuah hotel itu pasti zabunnya atau pelanggannya itu sangat puas lah ya, karena memang sentuhan budaya Indonesia, sentuhan budaya pelayanan Indonesia itu sangat mumayyiz, sangat istimewa di kalangan orang-orang Arab ya, keramahannya. Ya, tentunya modal utamanya adalah bahasa Arab. Belum juga termasuk bidang-bidang keperawatan, bidang medis, banyak kebutuhan tenaga medis, baik dokter dan utamanya perawat saat ini di Timur Tengah juga dibutuhkan sangat banyak sekali, ribuan kebutuhan mereka terhadap perawat, yang tentunya bagi yang memiliki bahasa Arab akan mendapatkan nilai lebih ya. Wa ukhra katsira ya, dan banyak lagi bidang-bidang pekerjaan yang lain yang mungkin nanti bisa juga ditimpali atau ditambahkan oleh Ustaz Rijal Mahdi ya. Kemudian yang terakhir, Bapak dan Ibu saudara-saudara yang berbahagia, ada beberapa hal yang kita yang harus kita perhatikan di saat kita telah mendapatkan karir ya, di saat kita sudah menjalani karir di bidang yang sesuai dengan skill bahasa Arab tadi, apakah itu di Timur Tengah atau di Indonesia ya. Ada yaitu marhalatut tatbiq ya, ketika kita mengaplikasikan bahasa Arab itu,
supaya kita bisa sukses dalam berkarir, maka ada sekitar 5 hal yang penting kita perhatikan. Yang pertama adalah al-isral ala tahadduts biha ma'al Arab. Jadi kita harus ngotot untuk berbicara dengan bahasa Arab dengan orang Arab. Karena seperti yang tadi saya sampaikan, enggak lah, banyak orang Arab itu sekarang yang enggan berbahasa Arab. Ini. Ya, banyak orang Arab itu enggan berbahasa Arab karena mereka mungkin juga sudah bisa bahasa Inggris, ya, dan merasa keren, ya, keren dengan bahasa Inggrisnya. Tapi kita karena memang ingin menjadikan bahasa Arab ini menjadi alat mediasi kita yang terbaik dengan mereka, maka kita tetap ngotot untuk terus berbahasa Arab. Jangan melenceng terus ke bahasa Inggris, sehingga akhirnya lama-lama bahasa Arab kita malah menjadi lemah, seperti yang tadi diingatkan oleh Dr. Salim, ya. Kemudian yang kedua, al-isti'mal al-asalib ar-raqiyah inda tahadus wal murasalah, ya. Kita menggunakan uslub-uslub yang tinggi, uslub-uslub yang halus. Kalau bahasa Jawanya yang levelnya itu yang apa? Yang kromo inggil lah, ya. Benar, ya? Yang kromo inggil, ya, inda tahadus wal murasalah. Ketika kita bercakap-cakap, berbicara, begitu juga di saat kita berkorespondensi dengan email atau surat menyurat, ya. Karena menggunakan uslub-uslub yang raqi ini, itu Masya Allah, ya, penerimaannya bagi orang Arab itu luar biasa. Mereka akan angkat topi, ya, bahkan hormat sekali dengan kita kalau kita bisa berbicara dengan mereka dengan bahasa, dengan uslub yang sangat tinggi. Yang sebagian besar mereka malah nggak bisa, ya. Mereka bisanya cuma bahasa belak-belakan gitu aja, ya, apa namanya, bahasa gaul lah gitu, ya. Tapi memilih bahasa seperti bahasa koran, bahasa buku, bahkan kalau bisa bahasa-bahasa dengan apa namanya, balaghahnya segala macam, itu nggak semua orang Arab bisa. Tapi ketika kita datang berbicara dengan cara tersebut, nah ini tentunya meninggalkan kesan yang luar biasa di mata orang Arab, ya, yang tentunya ini akan mempengaruhi kepada posisi kita dalam bekerja. Yang ketiga, tatbiq al-mantiq al-arabi wa aqliyatiha an inda tahadduts, ya, inda tahadduts wa tasarrufi misli tasarrufatihim. Ini juga tidak kalah penting, artinya adalah menerapkan mantiq al-arabi. Apa itu al-mantiq al-arabi? Al-mantiq al-arabi adalah cara berpikirnya orang Arab, ya, atau logikanya orang Arab, wa aqliyatiha, ya, di saat kita berbicara. Jadi namanya logika, cara pikir antar bangsa itu ternyata memang berbeda-beda. Kita orang Indonesia memiliki pola pikir berbeda dengan orang Arab, ya. Bahkan di antara orang Arab itu sendiri juga memiliki perbedaan. Antara orang Mesir, karakter berpikirnya nggak sama dengan orang Saudi. Orang Saudi nggak sama dengan orang Aljazair. Kalau orang Aljazair itu sangat tidak suka dengan mujamalat, tidak suka dengan basa-basi, ya. Mereka sukanya to the point. Tapi kalau Mesir sebaliknya, mereka nggak suka kalau bicara itu langsung to the point, tapi kalau bisa mujamalah dulu. Bahkan mujamalahnya bisa 5 menit dulu baru masuk kepada poin pembicaraan, ya. Nah, ini penting kita kuasai bagaimana logika, bagaimana cara berpikir orang Arab dalam berbicara, ya, tata caranya, wa tasarruf misli tasarrufatihim, dan juga kita bertindak atau bergaya, ya, apa namanya, berkelakuan, ya, seperti kelakuannya orang Arab, ya. Tapi di sini yang saya maksud adalah dalam tanda kutip hal-hal yang positif, ya. Jangan dalam arti kelakuan orang Arab yang negatif. Ya, artinya kelakuan orang Arab itu ada beberapa hal yang spesifik, ya, seperti mereka itu ngototnya, mereka itu tegasnya, mereka itu kalau berbicara pantang untuk dipotong, ya. Mereka tidak suka dipotong kalau lagi berbicara. Hal-hal yang mungkin baru kita bisa mengerti kalau kita sudah berinteraksi dengan mereka secara langsung, ya. Kemudian isti'mal ima'atul jism al-arabiyyah inda tahadduts, ya. Jadi bagaimana supaya penampilan kita ini betul-betul kayak orang Arab berbicara, sehingga Masya Allah seperti yang tadi Dr. Salim mengatakan, Ustadz Dr. Rijal Mahdi itu sudah dianggap bukan orang Indonesia lagi, ya. Sudah dikira orang Arab gitu, ya, di samping lisan yang fasih, ya, Masya Allah. Mungkin juga dari sisi imaat, ya. Imaat ini artinya gestur, ya, gestur badan. Ya, kalau orang Arab kalau berbicara tangannya main, ya, gerakan tubuhnya, mukanya beda dengan kita orang Indonesia. Kalau Indonesia itu kan datar aja, ya. Tapi kalau orang Arab gerakan tangannya, ketika dia marah seperti apa, ketika dia gembira seperti apa, nah itu juga kita ikuti, ya, sehingga kita betul-betul klop dengan mereka gitu di dalam dunia pekerjaan. Kemudian yang terakhir, ya, yang ini juga mungkin apa namanya berdasarkan pengalaman saya, isti'mal syawahid Qur'aniyah wa ahadits nabawiyah wa amthal wa asy'ar arabiyah wa aghaniyah. Di dalam bergaul dengan orang-orang Arab, ketika kita berbicara tentang suatu hal, terus kita mendatangkan dalil-dalil Al-Qur'an, ya.
bicara tentang sesuatu hal ya, meskipun itu urusan pekerjaan, tapi pasti ada yang berhubungan dengan Al-Quran. Atau kita menyitir atau mengutip hadis Rasulullah, ya. Atau kita mengutip amsal. Amsal itu artinya pepatah ya, pepatah Arab. Atau bait-bait syair Arab yang masyhur di kalangan mereka, ya. Atau bahkan mungkin nyanyian-nyanyian mereka, nyanyian kebangsaan mereka misalkan. Dulu waktu saya bertemu dengan duta besar Indonesia di Arab Saudi, Bapak siapa itu namanya, Ustaz Rijal mungkin ingat, Pak Gabriel ya, Pak Gabriel, Abah Gabriel. Agus Maftuh. Beliau siapa Ustaz? Agus Maftuh Abu Jibril. Agus Maftuh ya. Beliau menyampaikan salah satu kunci kesuksesan beliau di dalam berdiplomasi dalam di samping menggunakan bahasa Arab, ya poinnya juga adalah beliau itu ketemu menteri diplomat Arab, beliau selalu mengumandangkan lagu kebangsaan Arab Saudi dengan fasih, dengan kalimat-kalimatnya, kata-kata yang fasih, dan itu membuat orang Saudi sangat senang sekali. Ya, ya mungkin ya nggak mesti menguasai semua lagu-lagunya tentunya, minimal 1-2 lagu lah. Mungkin lagu-lagu yang lagi masyhur di sana ya, tentunya lagu-lagu yang memiliki kalimat-kalimat yang thayyibah ya. Nah, Bapak dan Ibu saudara yang saya muliakan, inilah mungkin sedikit mudakhalah ya, sedikit partisipasi saya pada kesempatan yang berbahagia ini. Mohon maaf mungkin penyampaian saya tidak sistematis karena memang saya tidak memiliki waktu yang cukup untuk mempersiapkan acara ini karena kesibukan pekerjaan, seperti dimaklumi, pekerjaan konstruksi, pekerjaan yang tidak mengenal waktu, banyak lemburnya kadang-kadang ya sampai malam ya. Jadi inti daripada presentasi yang saya sampaikan ini adalah bagaimana memotivasi kita semua untuk terus mengobarkan semangat belajar bahasa Arab ya, karena seperti yang tadi sampaikan Ustadz Yani, bahasa Arab ini bukan saja memberikan faidah bagi kita untuk agama kita, dan itu sudah pasti ya, dan itu sudah pasti ya. Sedikit saya tambahkan juga terkait dengan agama ini. Terus terang ya, saya pribadi kalau ditanya apa di antara nikmat Allah yang paling besar yang saya rasakan dalam hidup saya saat ini, ya tentunya di samping nikmat hidup itu sendiri, nikmat menjadi seorang muslim, menjadi seorang mukmin, yang paling saya rasakan nikmat Allah paling besar dalam hidup saya adalah ketika saya merasa saya bisa berbahasa Arab dengan baik, bisa memahami bahasa Arab dengan baik, berbicara bahasa Arab dengan baik, membaca teks bahasa Arab dengan baik, menulis teks bahasa Arab dengan baik. Saya merasakan ini nikmat Allah yang paling besar ya. Ketika kita sholat di Masjidil Haram, di situ ada jutaan manusia, Pak. Imam ya, padahal suaranya sudah bagus ya, dia sudah membaca dengan sekhusyuk mungkin, menyesuaikan iramanya dengan konteks ayatnya, tapi banyak orang nggak bisa menangis ya, karena apa? Karena dia nggak paham apa yang dibaca oleh imam. Tapi saya pribadi mimbab tahadduts binikmah ya, hampir setiap sholat jahriyah itu saya meneteskan air mata karena memang imam-imam Masjidil Haram itu selalu memilih ayat-ayat yang spesifik ya, yang ada ibrah-ibrahnya di situ. Nah, di situ kita bisa paham dengan baik, bukan saja artinya, bahkan juga paham cerita di belakangnya. Dari buku-buku yang kita baca, tafsir yang kita baca, yang semuanya berbahasa Arab. Nah, disitulah kita akan merasakan azamah hadhil lughah, ya, kebesaran bahasa ini, kebesaran keagungan Allah dalam firman-Nya dalam Al-Quran, yang itu tidak ada jalan untuk mendapatkannya kecuali dengan penguasaan kita kepada bahasa Arab ini. Belum lagi kalau berbicara dengan orang Arab dari manapun, ketemu orang dari Sudan bisa berbicara, ketemu dari Maroko yang paling jauh bisa, ketemu dari Aljazair, dari Kuwait, dari Juzur Qamar ya, dari Yaman, dari Oman, dari Irak ya, kita semua bisa berdialog dengan mereka dan mereka adalah saudara-saudara kita dalam Islam ya, dan tentunya nikmatnya luar biasa. Dan belum lagi dari sisi duniawiyahnya seperti yang tadi juga saya paparkan, alhamdulillah, alhamdulillah, banyak sekali nikmat materi yang telah Allah berikan kepada saya melalui bahasa Arab ini tentunya. Alhamdulillah sudah mengunjungi hampir semua negara Arab ya. Gua tadi mungkin ada 3 atau 4 negara yang belum saya kunjungi. Semuanya tentu melalui Oke, matikan.
Mohon maaf ini teman-teman kayaknya terputus kembali dengan Ustaz Rahimul Amin. Jadi ada beberapa hal yang mungkin perlu kita sampaikan dulu kepada para peserta. Kita pada kesempatan kali ini mengundang para peserta untuk betul-betul hadir. Jadi bukan karena sertifikat ya, karena berorientasilah untuk hadirlah untuk betul-betul dapetin ilmu ya. Jadi banyak pertanyaan yang muncul, kapan absen, absen, tinggalkanlah absen itu. Ambillah ilmu yang banyak di sini. Karena kita menghadirkan beliau-beliau ini itu sangat susah sekali. Karena saya sebetulnya berkontak dengan Ustaz Rahimul Amin sudah sekitar 1 tahun yang lalu, akan tetapi belum dapat jadwal yang cocok. Alhamdulillah kemarin pas banget. Dan begitu juga dengan Ustaz Rijal Mahdi, dan kemudian beliau bawa profesor tadi, dan itu sangat susah sekali sebetulnya. Dan sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa ini merupakan orang-orang yang mungkin sangat menginspirasi, bukan sembarangan orang gitu ya. Yang kita hadirkan di tengah-tengah Bapak Ibu semua bukan orang sembarangan. Jadi mohon kami sampaikan kembali bahwasanya berorientasi kepada ilmunya dari para pemateri kita. Jadi absen itu biarkan saja ya. Baik. Ustaz Rahimul Amin, mohon maaf tadi terputus, jadi saya ambil alih dulu biar tidak sepi. Silakan dilanjutkan Ustaz. Oh ya Ustaz, tadi sudah selesai. Silahkan kalau ada di antara Bapak, Ibu, ikhwan, akhwat yang mungkin ingin menyampaikan pertanyaan, istifsarat, silahkan ya. Baik, terima kasih Ustaz. Ada beberapa pertanyaan yang masuk. Itu mungkin saya tambahkan dari yang disampaikan oleh Ustaz Rahimul Amin tadi. Ada satu profesi yang mungkin bisa diampu oleh teman-teman para penguasa atau para pencinta dan penggerak bahasa Arab, yaitu konsultan bahasa Arab, Kanda. Konsultan pengembangan bahasa Arab di pesantren. Dan ini menjadi sebuah peluang besar, dan memang kalau dibandingkan dari jadi guru bahasa Arab mungkin secara salary-nya jauh lebih besar. Ya. Karena apa? Karena banyak pesantren-pesantren yang menginginkan bahasa Arab itu menjadi tajul ma'had, akan tetapi belum pernah terwujud. Dan bahkan para pesantren pun menyediakan alokasikan biaya yang cukup besar untuk itu, tapi tetap juga tidak bisa. Baik, jadi teman-teman itu salah satu tambahan. Gus Faisal, mohon matikan. Oke. Baik, Ustaz Rahimul Amin, ada satu pertanyaan nih Ustaz. Yang pertama dari Ibu Dede Saidah. Ternyata yang hadir bersama kita ini ada hakim, Ustaz. Ada hakim pengadilan agama. Beliau menceritakan bahwa beliau pernah belajar nahwu shorof di pesantren. Lalu kemudian ada orang Arab yang minta keadilan, artinya ada urusan dengan pengadilan. Lalu kemudian beliau meladeni pakai bahasa Arab yang dipelajari di pesantren. Ternyata orang Arab itu bilang, wah kami nggak menggunakan bahasa Arab itu dan kami nggak ngerti gitu ya. Nah sejauh mana nih bahasa Arab yang harus dikuasai seperti apa? Toh ternyata orang Arab seperti kasus yang tadi malah nggak ngerti bahasa Arab yang kita pelajari di pesantren, Ustaz. Padahal kita pelajari di pesantren susah payah. Tapi ketika ketemu orang Arab nggak paham. Nah, ini kan sesuatu yang aneh ini. Apa kira-kira muskilahnya itu, Ustaz? Fadhal, Ustaz. Baik. Ya, tadi sepertinya seperti yang telah dijelaskan tadi ya. Kunci pertama adalah yang harus kita kuasai itu adalah bagaimana berbicara bahasa Arab yang benar ya. Bahasa standar, bahasa fushah. Kalau bahasanya standar bahasa fushah, saya jamin insya Allah orang Arab paham. Kecuali orangnya memang orang kampung, orang Baduy yang nggak mengenyam pendidikan ya, itu mungkin justru nggak paham sama sekali. Seperti banyak orang Indonesia yang nggak bisa bahasa Indonesia ya. Tapi selagi dia orang yang berpendidikan, minimal tamat SD ya, pasti dia bisa bahasa fushah. Ya, dia mengerti bahasa fushah. Nah, kalau yang kita gunakan itu bahasa fushah yang benar, pasti dia mengerti. Nah, masalahnya apakah yang digunakan itu bahasa fushah yang benar ya? Karena beda antara bahasa Arab fushah yang benar dengan bahasa Arab yang berasal dari bahasa ibunya yang diarabkan gitu. Ya, bahasa Indonesia yang diarabkan. Itu yang tadi saya sampaikan, banyak orang Arab tuh, jangankan di kasusnya ibu kita tadi, bahkan kita sendiri kalau pergi ke negara Arab, banyak alumni perguruan tinggi Indonesia yang S1 bahkan di bidang bahasa Arab, begitu pergi ke Arab Saudi, orang Arab nggak bisa memahami, ya. Dan contoh spesifik yang tadi saya sampaikan, 2 penterjemah bahasa Arab yang dikirim ke perusahaan di Aljazair sebelum saya, itu dipulangkan oleh perusahaannya karena dia cuman menguasai bahasa fushah, dalam artian bahasa fushah yang juga bukan bahasa standar fushahnya orang Arab gitu, ya.
Nah, sehingga banyak orang-orang Aljazair itu akhirnya nggak bisa berdialog dengan dia, berkomunikasi, akhirnya dikirim memang orang yang bisa berbahasa seperti orang Arab itu sendiri. Jadi kuncinya adalah bagaimana kita berkomunikasi menggunakan bahasa Arab itu sebisa mungkin seperti orang Arab itu biasa berkomunikasi. Pemilihan bahasanya, pemilihan mufradatnya, pemilihan uslubnya terutama, ya. Pemilihan uslubnya. Jadi jangan seperti yang tadi saya sebut orang Bangladesh ya. Anta kalam, ana ma fi maklum, ana akal fi akal, ana akal fi syughul, ana syughul fi akal, ana ma fi syughul ma fi akal. Nah, itu bahasa Arab juga ya. Kalimatnya bahasa Arab tapi nggak ada orang Arab yang paham nanti ya. Atau pakai bahasa pesantren ya. Bahasa apa itu samin turab ya. Minyak tanah ya. Minyak adalah samin, tanah turab, jadi minyak tanah samin turab. Ya, atau kita mau bilang ya kita misalkan kamu ini gimana sih gitu. Kamu ini gimana sih gitu ya. Diterjemahkan bahasa Indonesia, anta kaifa anta haza. Nah, itu mungkin secara harfiahnya benar, tapi orang Arab nggak begitu cara ngomongnya. Jadi kuncinya adalah sering-sering mendengar bahasa Arab. Di televisi ada channel-channel berbahasa Arab, Al Jazeera terutama ya. Sekarang di YouTube, Masya Allah banyak sekali. Bahkan melalui kartun itu juga efektif. Melalui kartun bahasa Arab, ya, kartun-kartun anak-anak yang mereka gunakan bahasa Arabnya, bahasa Arab fusha yang agak enteng uslub dan kalimatnya, itu juga sangat efektif. Jadi itu tadi ya. Tapi sekaligus menjawab pertanyaan yang di kolom chat ya. Apakah penting memahami bahasa amiyah? Ya penting juga. Ya seperti yang tadi terkait dengan karir pekerjaan tentunya ya. Tadi yang sudah kita sampaikan. Kadang-kadang ketika mentok dengan bahasa fusha, kita gunakan jurus pamungkas bahasa amiyah. Ya orang Arab pokoknya kita kasih surprise terus gitu. Yang dia lihat tampang kita ya, contohnya kayak saya hidungnya pesek misalnya gitu ya, mukanya kayak orang matanya sipit, nggak dikira nggak bisa bahasa Arab, tiba-tiba kita datang berbicara dengan bahasa fusha yang kromo inggil, itu bagi mereka sesuatu sekali gitu ya. Ditambah lagi begitu mentok-mentoknya kita kasih surprise, kita pakai bahasa amiyah, wah itu makin surprise lagi orang Arabnya ya, pakai bahasa amiyah, apalagi kalau dibumbui dengan apa tadi itu syair-syair, dibumbui dengan pepatah-pepatah yang mereka sendiri banyak yang nggak tahu gitu ya. Nah ini tentunya faktor yang sangat mendukung dalam karir ya, hubungannya dengan karir ya. Tapi bukan berarti fokus di amiyah, karena lil asaf syadid, unfortunately sangat disayangkan, banyak mahasiswa kita yang belajar di Timur Tengah, terutama di Mesir, dan ini saya alami dulu. Banyak ribuan, bahkan sekarang ini jumlahnya sudah lebih 10.000 mahasiswa Indonesia di Mesir. Sayang sekali, kuliah jauh-jauh ke Mesir, yang dibawa pulang bukannya bahasa Arab fusha, tapi bahasa amiyah, yang hampir tidak ada penggunaannya di Indonesia atau di dunia kerja. Ya, bahkan ya sorry to say ya, bisa jadi bahasa Arabnya alumni Lipia yang cuma belajar bahasa Arab tidak ke Timur Tengah di Indonesia, kualitasnya jauh lebih baik daripada yang kuliah ke Timur Tengah, terutama ke Mesir. Karena fokusnya cuma bahasa amiyah itu tadi, ya. Sehingga kalau dia pergi ke Aljazair, dia pergi ke Maroko, justru nggak bisa berbicara lagi, karena nggak ngerti amiyahnya orang Maroko, nggak ngerti amiyahnya orang Aljazair. Mau bahasa fusha juga nggak bisa, karena nggak menguasainya, yang nggak terlatih. Gitu. Nah, jadi itu yang tadi yang ditanyakan di kolom chat ya. Terus juga, wah ini jadi banyak ini, Masya Allah. Bagaimana kualitas bahasa Arab untuk mendapatkan job yang Ustadz sampaikan ya? Kalau kualitasnya tadi yang sudah kita sampaikan ya, ada kriterianya yang tadi kita sampaikan ya. Tentunya intinya adalah bagaimana kita berbicara itu difahami oleh orang Arab, difahami seperti mereka mendengar orang Arab sendiri di hadapan mereka. Ya kalau soal actionnya mungkin oke lah. Kalau soal action intonasinya mungkin karena memang kita terpengaruh oleh bahasa asli kita, itu nggak masalah ya. Karena memang tonnya suara kita itu aja berbeda, antara orang Indonesia dengan Arab itu berbeda ya, nggak bisa dipungkiri itu. Dialek kita juga berpengaruh. Tapi kalau bisa uslubnya itu harus seperti orang Arab bercakap-cakap atau berbicara ya. Mau dilanjut di jawaban chat atau Ustadz Yani yang bacakan atau bagaimana? Atau waktunya sudah habis? Mungkin bagusnya Anda bisa baca, kalau bisa dilanjutkan bisa lebih menghemat waktu kalau Anda bisa jawab langsung. Baik. Kita urut dari atas ya, bagaimana mendapatkan bahasa yang Arab untuk mendapat job yang Ustadz sampaikan tadi, sudah kita jawab. Izin bertanya Ustadz, mengapa bahasa Arab menjadi salah satu bahasa internasional? Ya, tadi sudah kita sampaikan, kenapa jadi bahasa internasional yang dipakai di PBB? Karena bahasa Arab sekarang ini menjadi salah satu bahasa mayoritas penduduk bumi. Lebih kurang 0,5 miliar ya, jumlah manusia di saat ini di atas bumi yang menggunakan bahasa Arab. Ya, termasuk yang dominan dibanding bahasa-bahasa lain ya.
bersama bahasa Inggris, bahasa Cina, bahasa Spanyol, dan bahasa apalagi Rusia misalkan. Lanjut, saya guru bahasa Arab, izin bertanya, menarik sekali ketika kesenjangan yang jauh berbeda dengan apa yang Ustaz sampaikan. Mohon pencerahannya. Ya. Maksudnya kesenjangannya mungkin dari sisi antara teori-teori yang diajarkan di sekolah ya dengan fakta yang dialami di lapangan. Ya, Tidak memang sesuai. namanya belajar itu kuncinya adalah madar al-hayah ya. Namanya belajar itu minal mahdi ilal lahdi. Apalagi bahasa Arab ini bahasa Arab yang sangat luas. Ya, dan satu hal yang harus kita sadari, sehebat apapun orang, kalau dia tidak lahir di negara Arab, ya, kalau dia tidak lahir di negara Arab dan besar di sana dari kecil, ya, saya nggak tahu apakah statement saya ini benar atau tidak, tapi setidaknya itu kesimpulan saya. Mustahil seseorang itu bisa berbahasa Arab seperti orang Arab. Ya, karena saking luasnya bahasa Arab itu dari sisi mufradatnya, dari sisi uslub-uslubnya ya, yang membuat ya mungkin kalau orang itu IQ-nya di atas rata-rata sekali mungkin baru bisa ya. Karena kita kadang-kadang faktor bahasa asli kita itu suka membuat bahasa Arab kita itu terpengaruh uslubnya ya, sehingga nggak mungkin kita sampai ke derajat 100% bisa, itu nggak bisa. Tapi harus terus belajar. Ya, harus terus belajar, dan tentunya semua memiliki proses. Saya juga dulu seperti Ustadz Yani, Ustadz Dr. Mahdi ya, Rijal Mahdi, kita mulai dari tidak tahu sama sekali. Saya ingat tamat SMP itu saya cuma tahu ana anta antuma antum. Kelas 3 SMP masuk pesantren, modal cuma ana antuma antum, khabar mubtada. Nggak tahu sama sekali. Begitu masuk aliyah, mulai belajar kitab, langsung dicekokin kitab kuning, Matan Al-Jurumiyah, panas dingin datu badan. Ya, ketemu kitab kuning yang kita nggak pernah paham. Tapi karena semangat tadi, dengan faktor-faktor yang tadi Dr. Salim sampaikan, ya, al-israr, ngotot, ya, cinta, ya, semangat, dan lain sebagainya, akhirnya perlahan-lahan bisa, dan memang yang paling efektif untuk belajar bahasa itu adalah belajar di negerinya secara langsung. Ya, ya, bukan berarti nggak bisa. Banyak juga orang Indonesia yang tidak besar di negara Arab, yang tidak kuliah di negara Arab, yang bagus bahasanya. Mungkin Bapak Ibu kenal Bapak Dr. Anies Mata ya. Kenal ya, sekarang Ketua Umum Partai Gelora. Anies Mata itu, setahu saya beliau tidak pernah belajar di Timur Tengah. Beliau lulusan LIPIA ya, Jakarta. Tapi ini pengakuan dari saya pribadi dan banyak alumni Timur Tengah. Beliau memiliki kemampuan bahasa Arab yang melebihi banyak alumni-alumni Timur Tengah. Ya, dari sisi kefasihannya, usnubnya, ya, luar biasa memang. Ya, itu mungkin faktor kecerdasan beliau yang mungkin di atas rata-rata ya. Jadi intinya semua harus dijalani, Bapak Ibu tadi yang bertanya ya. Semua harus dijalani. Yang namanya teori tetap harus dikuasai dari awal. Makanya kalau nggak menguasai nahwu saraf, maka jangan harap kita akan sampai ke level master dalam berbahasa Arab ini. Karena kunci daripada bahasa Arab ini adalah menguasai nahwu dan sarafnya, kawaidnya ya. Ya, mungkin sama juga dengan bahasa Inggris, tapi untuk bahasa Arab ini lebih lagi ya. Kalau nahwu sarafnya nggak benar, ya sudah pasti bahasa Arabnya nggak akan sampai ke level yang tadi kita sampaikan. Terus lanjut sedikit lagi. Subhanallah, saya sangat luar biasa dan sangat menarik dan sangat terenyuh dengan cerita pengalaman disampaikan pemateri. Sungguh sangat besar manfaat dan keberkahan dalam memperbaiki bahasa Arab, karena memang betul bahasa Arab merupakan bahasa Al-Quran. Sama halnya dengan menjaga apa yang berkaitan dengan Al-Quran. Ya, betul. Mungkin semua kita punya pengalaman ya yang mengerti bahasa Arab. Begitu bahagianya kita ketika bisa ketemu teks berbahasa Arab, kita paham artinya, apalagi kalau Al-Quran yang kita baca, hadis yang kita baca, ya, apalagi kalau bisa menghayati Al-Quran, bisa menyebabkan kita menangis di kegelapan malam, membaca Al-Quran, ya, itu sebuah nikmat yang tiada tara ya. Kemudian, Assalamualaikum, izin bertanya, Waalaikumsalam, bagaimana kita bisa memiliki relasi perusahaan di negara Arab untuk ada MOU dengan SMK yang siswanya ada keinginan bekerja di negeri Arab yang sesuai dengan jurusannya. Ya, ini agak teknis ya. Ya, sebetulnya memang untuk hal-hal seperti ini harus dijajaki. Bisa menggunakan bantuan perwakilan Indonesia, kedutaan kah atau konsulat jenderal Indonesia kah di negara-negara yang kita inginkan, di Arab Saudi atau di Emirat atau di, kita surati aja. Kita surati ke kedutaan atau ke konsulat, sampaikan. Nanti insya Allah melalui bidang Pensosbud maksud Bapak Ibu tadi akan dicarikan. Ya, di samping juga sekarang ini sudah banyak media ya, melalui akun-akun Instagram dari lembaga-lembaga yang kita bidik, ya kita kirim saja suratnya formal ya. Nah, insya Allah mungkin
dari sekian banyak yang kita koresponden ada 1-2 yang nyantol, ya kita follow up. Kalau terkendala dengan faktor bahasanya, insya Allah banyak di antara kita di sini ustadz-ustadz yang bisa membantu. Ya, Ustadz Yani, Ustadz Dr. Rijal, bahkan Anda pribadi kalau memang ada yang sudah ketemu linknya, butuh pembuatan proposalnya, ya insya Allah bismillah kita coba bantu pembuatannya. Tapi untuk mencarikan linknya silahkan gunakan berbagai macam media yang ada, ya, dengan YouTube, link Instagram, Facebook, dengan googling dan lain sebagainya. Di samping juga melalui perwakilan kita di negara Arab, di KBRI atau di KJRI, ya. Insya Allah banyak lembaga-lembaga yang bisa kita ajak kerjasama, ya. Apalagi kalau memang kebetulan SMK kita itu SMK yang menghasilkan skill yang mereka butuhkan, seperti perawat, perhotelan atau mekanik, ya, yang itu memang kebutuhannya cukup tinggi, ya, di Timur Tengah saat ini. Jarang orang Indonesia punya buku amiyah spesifik berbicara. Alangkah indahnya jika ada buku fushah dan amiyah. Wah, ini sangat ditunggu bagi semua guru bahasa Arab di Indonesia untuk mengantarkan generasi now menguasai bahasa Arab secara sempurna, ya. Jadi ada permintaan untuk membuat kamus bahasa amiyah, ya. Ya, mudah-mudahan Ustadz Rijal bisa merealisasikannya. Beliau seorang akademisi, ya, meskipun sebagai nasihat dari saya pribadi, tetap utamakan bahasa fusha. Karena bahasa amiyah itu sifatnya adalah supporting saja, bukan yang pokok, ya. Dan itu kalau kita sudah bisa bahasa fushahnya, insya Allah otomatis bisa bahasa amiyah. Ya, kalau sudah bisa bahasa fushah, insya Allah otomatis bisa bahasa amiyahnya. Tapi syaratnya dipelajari di negara yang bersangkutan. Kalau Bapak Ibu tinggal di Mesir 1 bulan, 2 bulan, sudah bisa bahasa fushah, insya Allah berinteraksi dengan orang-orang di sana, ya otomatis nanti bisa bahasa amiyahnya. Bahkan kalau bisa jadi nanti yang lebih bagus bahasa amiyahnya malah. Ya, jadi nggak perlu khawatir dengan bahasa amiyah, itu cuman bumbunya saja gitu, ya. Izin bertanya yang benar, ini kita lebih fokus dan lebih mendalami bahasa amiyah apa bahasa Arab fusha? Ya, barusan sudah kita jelaskan, yang lebih kita fokuskan adalah bahasa fusha. Sekali lagi bahasa fusha. Keduanya penting, amiyah dan fusha sudah dijawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Apa maksudnya bahasa Arab fusha? Bahasa Arab fusha maksudnya adalah bahasa Arab yang standar, bahasa Arab yang baku, bahasa Arab yang digunakan dalam dunia tulis-menulis, bahasa buku, bahasa media, bahasa pengantar resmi, sepertinya halnya bahasa Indonesia yang resmi, bahasa Indonesia yang baku. Jadi bahasa Arab itu juga ada bahasa yang baku, bahasa fusha namanya, ya, yang menjadi bahasanya Al-Quran, yang menjadi bahasanya hadis-hadis Rasulullah SAW. Itu yang dimaksud dengan bahasa fusha, bahasa baku, ya, bahasa bakunya bahasa Arab. Nah, juga dijawab dalam chat berikutnya. Izin bertanya, cara yang paling sederhana bagi guru untuk mengajarkan bahasa Arab kepada siswa bagaimana, ya? Karena kalau di sekolah negeri tidak banyak mempelajari nahwu dan saraf, apa kiat-kiat yang harus dilakukan seorang guru? Nah, ini mungkin yang paling pas mengajarkannya pakarnya lah nanti, ya, Ustadz Rijal dan Ustadz Yani. Karena masing-masing mungkin memiliki trik-trik sendiri, ya. Tapi yang jelas, kalau saya pribadi, tetap dimulai dengan mengajarkan nahwu dan sarafnya. Jangan buru-buru langsung pengen bisa komunikasi, ya, itu nanti pada waktunya akan mentok kalau tidak menguasai dasarnya. Dan saya pribadi, kemampuan yang saat ini saya miliki, yang saya rasakan sekali, yang mempercepat penguasaan itu adalah penguasaan nahwu dan saraf itu tadi, ya. Karena kita juga belajar dari membaca. Kita menguasai bahasa Arab, mufradat, uslubnya itu dari bacaan, bukan dari pendengaran saja. Dari ketika kita baca buku, nah kalau kita nggak memiliki ilmu nahwu dan saraf, kita akan gagal paham di situ. Kita nggak akan bisa memahami buku tersebut, apalagi menggali uslubnya atau gaya bahasanya. Sekaligus dibuatkan media istima dan kalam bahasa fusha dan amiyah, sehingga media praktik dan bukunya kami tunggu. Ini masukan, ya, buat Lisan Al-Arabi, ya. Dibuat juga nanti media untuk istima dalam bahasa fusha dan bahasa amiyah. Untuk guru bahasa Arab yang ingin mengajarkan bahasa Arab yang gampang dan menarik, bisa lihat video Ahmad Yani. Ini dari admin ternyata, ya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Ustadz Yani, sedikit mudakhalah, ya, mutawadhi'ah jiddan. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa didapatkan dari mudakhalah yang jiddu mutawadhi'ah tadi. Barakallahu fikum.